Assalamualaikum adik-adik, balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Di video kali ini, kita akan bahas tentang numerikal, yaitu materinya adalah rata-rata, pertidasaman linear, dan nanti kita singgung sedikit tentang kecepatan. Sekarang kita ke soal rata-rata dulu. Nah, di soal pertama ini, Nasir mendapat nilai 81 untuk IPA. Berarti nilai IPA-nya adalah 81. Lalu 89 untuk IPS. Lalu 78 untuk bahasa Indonesia, 86 untuk matematika. Dan di situ dibilang bila Nasir ingin mendapatkan rata-ratanya 84, maka nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran bahasa Inggris adalah, maka di sini bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggrisnya berapa gitu kan. Nah, kita misalnya nilai bahasa Inggris ini adalah X. Dan tadi maunya rata-ratanya adalah 84. Gitu ya. Oke, nah sekarang cari rata-rata itu rumusnya adalah dari semua nilai ditambah dibagi ada berapa jumlah nilai. Gitu. Berarti ini jumlah semua nilainya adalah 81 tambah 89 tambah 78 tambah 86 tambah nilai X per ada berapa nilai nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai gitu. Tadi rata-ratanya nilainya 84. Sama dengan 81, 89, 78, 86 kita jumlah semua. Hasilnya 334 plus X bagi 5. 5-nya kita pindahin ke ruas kiri. 84 dikali 5 sama dengan 334 ditambah X. Gitu ya. 84 kali 5 adalah 420. 334 ditambah X. Maka nilai X adalah 420. 334 nya pindahin ke kelas kiri jadinya dikurang. Gitu. Maka nilai X adalah 86. Gitu ya. Itu adalah cara mencari nilai X-nya. Nih. Oke. Maka tadi nilai X itu kan nilai bahasa Inggris, berarti nilai bahasa Inggris adalah yang 86. Gitu ya, kalau ada nilai rata-rata. Kalau yang dicari adalah rata-rata. Jadi jumlah semua nilainya ditambah dulu, dibagi ada berapa banyak nilai yang diambil gitu. Nah, tadi kan ada 5 nilai yang diambil. Gitu. Nah, kita ke next soal ya. Kita ke soal selanjutnya. Di sini ada seorang siswa memperoleh nilai 82, 94, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Nah, berapa nilai yang harus diperoleh pelajaran kelima agar rata-ratanya katanya 86? Gitu kan? Berarti kita masukin satu nilai lagi biar rata-ratanya 86. Ini tuh mirip kayak tipe yang tadi, yang soal pertama ya. Nah, sekarang kita tulis dulu. Berarti rata-ratanya adalah 82 ditambah 94 ditambah 86 ditambah 78 ditambah, kita misalin nilai yang terakhir itu yang masuk adalah X ya, dibagi, berarti kan tadi ada 4 nilai ditambah 1 nilai yang mau masuk, berarti ada 5 nilai gitu. Rata-ratanya tadi 86, lalu di sini tinggal 82 ditambah 94 ditambah 86 ditambah 78. Hasilnya 340 ditambah X dibagi 5 gitu ya. Maka ini 86 dikali 5 sama dengan 340 ditambah X gitu. 86 dikali 5 adalah 430 sama dengan 340 ditambah nilai X gitu ya. Maka nilai X nya adalah 430 dikurang 340 gitu ya, dikurang 340, maka nilai X nya itu adalah 90. Yang ini deh, X nya 90 gitu ya. Nah, ini untuk cari nilai rata-rata tambah satu nilai yang masuk gitu. Kita ke next soal ya. Kita ke soal selanjutnya, dan di sini ada soal pertidaksamaan linear. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 2x min 4 kurang dari sama dengan min 6x min 16, maka hasilnya adalah gitu ya. Sekarang kita tulis di sini 2x
min 4 kurang dari sama dengan min 6x min 16 gitu ya. Nah sekarang min 2x min 4 kurang dari sama dengan min 6x min 6. Sekarang yang ada x nya kita pindahin ke kanan semua, berarti kan gini jadinya 2x min 6x dipindahin ke ruas kiri jadinya plus 6x gitu ya, kurang dari min 16. Tadi di sini ada min 4, min 4-nya kita pindahin ke kanan jadinya plus 4 gitu. Maka 2x plus 6x jadinya 8x kurang dari sama dengan min 16 plus 4 jadinya min 12. Maka x kurang dari sama dengan min 12. 8-nya pindah ke ruas kanan jadinya per 8. Maka kita nemu ini deh. X kurang dari sama dengan minus 12 per 8. Itu adalah solusinya gitu ya. Ini cara cepatnya gitu. Kalau misalnya cara manualnya, cara yang dari awalnya gitu, kalau misalnya ruas kanan ditambah 4, ruas kiri juga ditambah 4 gitu ya, untuk menghilangkan salah satu. Kayak misalnya gini, ini kan tadi 2x min 4 kurang dari sama dengan min 6x min 6x min 16 gitu ya. Nah berarti kita kan mau ngilangin mana nih? Kita mau ngilangin 4 dulu deh. Berarti kalau kita mau ngilangin 4, yang kanan ini kita tambahin 4, yang kiri juga harus kita tambahin 4 gitu ya. Kita tambahin 4. Maka berarti jadinya gini dong, 2x min 4 ditambah 4 kurang dari sama dengan min 6x min 16 plus 4 gitu kan. Ini sama ini habis, sisa 2x. Yang ini jadinya min 6x min 12 gitu. Nah yang ini ada 2x, di sini ada min 6x min 12. Maka kalau kita mau ngilangin x yang di sini, ini harus ditambah sama 6x gitu kan. Berarti semuanya ini ditambah sama 6x. Maka ini jadinya 2x tambah 6x sama dengan min 6x min 12 plus 6x kan ditambah x. Ini sama ini coret, ini sisa 8x min 12. X sama dengan min 12 per 8. Ini kurang dari gitu ya. Jadi kalau dalam aturan pertidaksamaan linear ini, kalau misalnya luas kanan sama kirinya itu ditambah atau dikurang, itu tandanya tidak berubah gitu ya, tidak berubah. Kalau misalnya dikali atau dibagi bilangan positif, tandanya juga nggak berubah, tanda tidak berubah gitu ya. Yang dimaksud tandanya tidak berubah itu adalah tanda ininya, tanda pertidaksamaannya. Oke, maka nggak berubah. Nah kalau misalnya dia lain halnya, kalau misalnya dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, tandanya wajib berubah gitu ya. Misalnya ruas kiri, misalnya gini, hasil endingnya nanti min x lebih besar dari sama dengan 4 gitu ya. Berarti kan kalau mau jadi x, ini harus kita kali sama min 1 biar x-nya hilang, biar minnya ini hilang. Berarti kalau kita kali min 1, ini jadinya min x kali min 1, tandanya ini jadi berubah, kurang dari 4 dikali min 1 gitu. Makanya kalau misal dikali atau dibagi bilangan negatif, itu tandanya wajib berubah ya. Akhirnya jadinya x kurang dari sama dengan 4 gitu deh. Oh ini 4 kali min 1 min 4 gitu ya. Pokoknya yang berubah tanda itu adalah jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Kalau ditambah dikurang tandanya tidak berubah, dikali atau dibagi bilangan positif tandanya tidak berubah. Oke, semoga soal linear ini paham. Kita ke next soal ya. Oke, kita sekarang ke next soal. Di sini ada soal pertidaksamaan irasional. Bila nilai x yang memenuhi akar x min 2 lebih dari x min 4, penyelesaiannya adalah gitu kan.
Nah, kalau misalnya pertidaksamaan irasional ini nanti ada 2 kali penyelesaian. Penyelesaian yang pertama itu adalah yang di dalam akarnya itu harus selalu lebih besar dari sama dengan 0. Maka yang pertama adalah X min 2 lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan 2. Oke, ini dapat yang pertama nih. Nah, sekarang yang 2 berarti cara yang biasa sesuai dengan ininya. Maka X min 2 diakarin lebih dari X min 4. Gitu. Nah, ini akar, yang ini enggak. Berarti biar akar hilang adalah harus kita kuadratkan. Maka ini X min 2 dikuadratkan lebih dari X min 4 dikuadratin. Akar dikuadratin hilang, jadinya X min 2 lebih dari sama dengan, lebih dari doang, lebih dari X min 4 dikuadratin. Kita pakai aturan ini. A min B dikuadratin sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Maka ini jadinya X kuadrat min 2 kali X kali min 4. Berarti plus 8, plus lagi minus maksudnya. Minus. Bentar. Oke. Maka tadi X kuadrat min 8X plus 16. Gitu ya. Maka sekarang kita pindahin ruas semua nih ke kiri. X min 2 X kuadrat X min 2, bentar, ini jadinya X min 2 dikurang X kuadrat min 8X plus 16 gitu ya, sama lebih dari sama dengan 0 gitu. Maka sekarang kita sederhana ini, X min 2 min kali X kuadrat min X kuadrat min kali min 8X plus 8X min 16 lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Maka yang ada kuadratnya kita keluarin, lalu ini sisa X plus 8X adalah 9X, lalu min 2 min 16 min 18 lebih besar dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Berarti di sini ada ada persamaan kuadrat. Maka kita harus cari akar-akarnya dulu. Di sini ada min X, di sini ada X. Gitu ya. Berarti yang mana nih yang 6? Berarti ini taruhlah. Ini kita taruh di sebelah sininya. Kan 18 itu bisa aja bilangan 6 kali 3 atau 2 kali 9 gitu ya. Tapi kalau misal ditambah itu hasilnya 9 di sini. Berarti kita tulis min 6 di sini plus 3 gitu kali ya. Kan min X kali min 6 6X, 3 kali X 3X, 6 tambah 3X 9X gitu. Berarti ini min X plus 3 sama dengan 0 gitu ya. Maka di sini min X sama dengan min 3, X-nya sama dengan 3 gitu. Ini X min 6 sama dengan 0, X-nya sama dengan 6 gitu ya. Nah, kita udah nemu nih X plus 3. Oke, kita udah nemu nilai X-nya 6 sama 3. Sekarang tinggal gambar di garis bilangan. Sama-sama kosong, di sini 3, di sini 6. Nah, sekarang yang paling gampang adalah kita cek 0. 0 itu ada di mana? Di sini kan. Kita cek 0, masukin ke persamaan yang mana ya? Persamaan ini aja. Nih. 0 dimasukin ke persamaan itu. Berarti kan hasilnya jadinya min 0 kuadrat plus 9 kali 0 min 18 gitu kan. 0 kali 0 tetap 0. Oke. Ini 9 dikali X nya 3 ya tadi ya. 9 kali 3 nih plus 27 minus 18 gitu ya. Oke.
Berarti ini jawabannya 9. Ini 9 kali X, 9 kali 0, 0. Berarti jawabannya adalah min 18. Min 18 bener nggak lebih dari 0? Ternyata salah kan? Karena min 18 itu lebih kecil, makanya ini salah. Berarti jawabannya adalah bukan di sini, bukan di sini, tapi di tengah. Gitu ya. Maka penyelesaiannya kita dapat nih yang ini 3 sama 6. Nah, sekarang kita tambahin ke batasan yang pertama nih. X lebih dari sama dengan 2. Masukin deh ke garis bilangan. X sama dengan 2, 2 kira-kira di sini ya. X lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini dong. X lebih dari sama dengan 2 gitu. Maka 2 yang dilaluin dari soal adalah yang ini, antara 3 kurang dari X kurang dari 6. Gitu jawabannya berarti ya. Yang C. Oke, kita ke next soal ya. Kita masih masuk ke soal rata-rata. Nah, di sini ada nilai dan frekuensi. Lalu yang ditanya adalah hitunglah nilai rata-ratanya, gitu kan. Berarti kalau misalnya kita mau cari rata-ratanya, berarti rata-rata sama dengan kita harus tahu jumlah nilainya dulu kan, gitu. Berarti jumlah nilainya yang 5 ada 4 gitu. Berarti 5 dikali 4 ditambah yang 10 ada 8, nilai 10 ada 8 gitu. 9 kali 4, yang 9 dikali 4 gitu ya, ditambah yang 8 kali 3, 8 kali 3, lalu ditambah yang 6 ada 6, 6 dikali 6 dibagi jumlah seluruh frekuensi nih. Berarti ini kita total nih yang frekuensi 4 tambah 8 tambah 4 tambah 3 lalu tambah 6 gitu kan. Nah, berarti hasilnya 25. Nah, di sini 25 gitu ya. Maka rata-ratanya 5 kali 4 20 ditambah 10 kali 8 80, 9 kali 4 36, ditambah 8 kali 3 24, ditambah 6 kali 6 36 dibagi 25 gitu. Lalu tinggal jumlah ini 20 tambah 80 tambah 36 tambah 24 tambah 36, hasilnya 196 dibagi 25 sama dengan 7,84 gitu deh nemunya. Yang ini ya 7,84. Udah, jadi kayak gitu. Nemunya adalah 7,84 untuk nyari nilai rata-ratanya. Gitu ya. Oke, kita masuk soal yang terakhir. Di sini ada soal tentang kecepatan tapi berhubungan dengan skala. Gitu ya. Nah, di soal yang terakhir ini dibilang Jakarta kota A, jarak kota A ke kota B dalam peta adalah 30 cm. Berarti itu kan JP ya. JP-nya 30 cm. Lalu skalanya 1:3 juta. Oke. Nah, jika Andi mengendarai mobil berangkat dari kota A, katanya dari kota A berangkat itu pukul 7.00 WIB, kecepatan atau V sama dengan 80 km per jam gitu ya. Maka pukul berapakah Andi sampai ke kota B? Berarti yang ditanya adalah waktu sampai gitu kan. Nah, yang pertama berarti kita harus nyari waktunya dulu nih. Waktunya berapa? Belum tahu kan. Cara nyari waktu gimana? Kita pakai segitiga gini lagi. V sama dengan S per T gitu. Berarti kalau kita mau nyari T sama dengan S per V. Kecepatannya udah ada, jaraknya berapa? Jaraknya belum ada. Cara dapetin jaraknya gimana? Cara dapetin jaraknya adalah dari skala sama jarak peta yang diketahuin gitu. Berarti jarak sesungguhnya kan yang kita butuhkan. Nah, kemarin dari segitiga skala sama dengan JP per JS gitu kan. Berarti kalau kita mau nyari JS kita tutup. Berarti JP per S gitu kan. Nyari JS adalah JP per S gitu. JP-nya adalah 30 cm, skalanya adalah 1:3 juta. Oke. Berarti ini 30 cm dikali 1/3 juta. Itu kan kalau misalnya mau kita ganti jadi kali berarti dibalik ya. Jadi 3 juta dikali 1, maka ini 3 juta 3 juta per 1 gitu. Maka 30 kali 3 juta jadinya 90 juta
cm gitu. Sedangkan di kecepatan yang diketahui ini itu dalam kilometer per jam. Maka ini kita harus ubah dulu ke kilometer. Dari cm ke kilometer itu kan naik 5 tangga ya. Berarti kita coret nolnya 5. 35. Maka sisa 900 km. Udah dapet nih. Ini JS. JS-nya 900 km. JS itu sama aja jarak di kecepatan ini. Berarti kita nemu 900 per V. V-nya tadi 80 km per jam. Jadinya coret-coret sisa 90 per 8 jam. Kita sederhanain, sama-sama bagi 2 nih. Jadinya 45 per 4 jam gitu. Nah, kita sederhanain lagi, ubah lagi 45 per 4 jam itu berapa sih gitu. Kita ubah jadi pecahan campuran. Di sini ada 4. 4 kali berapa yang mendekati 45? 4 kali 11 kan. 4 kali 11 44, berarti sini sisa 1. Gitu. Berarti waktunya adalah 11 1 per 4 jam atau 11 jam. 1/4 itu berapa menit? Gitu. Di sini kan 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau di sininya 1/4 itu sama dengan 15 menit gitu. Jadi 1/4 dikali 60 sama dengan 15 menit gitu. Berarti 11 jam 15 menit waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota B. Nah, sekarang tadi dia berangkat jam 7.00 berangkat. Ditambah 11.15 menit. Berarti jam 18:15 WIB deh berarti sampainya. Ini tadi waktu berangkat. Gitu. Udah kita nemu 18:15, berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, semoga sampai sini kalian paham untuk materi rata-rata per tidak sama linear, dan ini tadi disinggung sedikit tentang kecepatan gitu ya. Kalau gitu, video kali ini sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian tetap semangat, terus berusaha, dan tetap terus berdoa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.